Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bunga Sevilla Aura Ristiadi Fontiana dari kelas Matematika 2B dengan NIM 22080460040. Jadi saya di sini ingin memberitahu kepada kalian output dari penggunaan SPSS yang sudah saya videokan kemarin. Langsung saja ya. Kemarin nomor 1 kita diminta untuk menguji dua populasi, yaitu tanaman apel malang yang diberi pupuk A dan tanaman apel malang yang diberi pupuk B. Di sini saya menggunakan rumus yang menggunakan rata-rata. Dari SPSS kemarin sudah muncul outputnya, yaitu rata-rata buah apel malang yang dihasilkan tanaman yang diberi pupuk A adalah 16,5 kg. Nih, pupuk A minnya atau rata-ratanya itu 16,50 alias 16,5. Kemudian yang rata-rata buah apel malang yang dihasilkan dari tanaman yang diberi pupuk B adalah 17,39. Nih, B 17,39. Setelah itu variansnya sudah dihitung, yaitu yang A 6,97 dan yang B 3,42. Setelah itu hasil T berdasarkan SPSS adalah negatif 1,169. Nih, lihat yang di T ini, yang di bawah ini ya, negatif 1,169. Setelah itu hasil W1 tambah T, W1 kali T1 tambah W2 kali T2 per W1 plus W2 itu kalau di SPSS di tabelnya itu tulisannya F besar. Hasilnya adalah 2,039 yang ini ya teman-teman. Terus ingat hipotesisnya. Hipotesisnya itu H0 itu μ1 sama dengan μ2, sedangkan H1 nya μ1 tidak sama dengan μ2. Dan syaratnya itu H0 diterima jika negatif F lebih kecil daripada T lebih kecil daripada F. Nah, kita selidiki, tadi sudah ketemukan F-nya itu 2,039. Kemudian kita masukkan ke syaratnya ini. Negatif 2,039 lebih kecil daripada negatif 1,169 lebih kecil daripada 2,039. Apakah betul? Betul sekali. Ternyata memenuhi nih. Betul kan, negatif 2,039 itu lebih kecil daripada negatif 1,169 dan negatif 1,169 itu lebih kecil daripada 2,039. Nah, karena memenuhi, jadi H0 diterima. Dan apabila H0 diterima, artinya pupuk A dan pupuk B memberikan hasil yang sama baik bagi tanaman apel malang. Seperti itu. Baik, lanjut ke yang nomor 2, kesimpulan ANAFA. SST-nya itu dari tabel nih, kita perhatikan tabel terlebih dahulu ya. SST itu 28,444. Ini, SST itu yang ini, 28,444. Terus SSE-nya itu yang bawahnya 282,389. Terus MST-nya itu yang sebelah sini, sebelah kanannya, sebelahnya DF ini, MST-nya itu 14,222. Terus MSE-nya itu 5,537. Setelah itu K-1-nya itu 2. K-nya kan 3. 3 dikurangi 1 itu 2. Terus kita cek di DF. Oh iya bener, 2 K-1-nya. Terus yang N-K itu didapat dari 54 dikurangi 3. Jadi 51 nih di bawah nih, 51. Terus yang F-nya itu 2,569. Kita cek. Nah, ingat hipotesisnya itu untuk yang ANAFA H0 yaitu μ1 sama dengan μ2 sama dengan titik sampai μn. Kalau di permasalahan ini kan ada 3, pupuk A, B, sama C. Jadi H0-nya itu μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. Dan H1 yaitu apabila minimal ada 2 min yang tidak sama. Jadi di antara ketiga ini, jika ada 2 min yang tidak sama, maka
itu merupakan H1. Terus syaratnya H0 ditolak apabila F lebih dari F alfa. Nah, kita selidikin 2,569 itu dari tabel ini 2,569. Terus Fk-1,n-k nya itu nih, lihat yang D, hasilnya 3,18. Apakah benar F-nya lebih besar daripada F alfa? Nah, coba nih, 2,569 lebih besar daripada 3,18. Apakah betul? Tidak. Jadi, ternyata tidak memenuhi karena 2,569 itu tidak lebih daripada 3,18. Jadi, karena tidak memenuhi, maka H0 diterima. Coba kita lihat lagi hipotesisnya. H0 ditolak apabila pernyataannya benar, tapi karena pernyataannya salah, jadi H0-nya diterima. Dan artinya apabila H0 diterima, maka pupuk A, pupuk B, dan pupuk C memberikan hasil yang sama baik untuk tanaman apel malang. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dari persamaan regresi, koefisien relasi, dan juga determinan koefisien. Yang A, kita lihat persamaan regresinya terlebih dahulu. Rumus persamaan regresi itu Y sama dengan A plus BX. Udah, Y sama dengan A plus BX. Terus kita perhatikan A-nya itu yang ini ya, 1,005. Ini A-nya. Terus B-nya itu yang bawahnya, alias 6,876. Kita masukkan ke rumus. A-nya ini, B-nya ini. Jadi Y sama dengan 1,005 plus 6,876X. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 1,005 plus 6,876X. Terus yang B itu kita diminta untuk mencari koefisien relasi. Nah, ini kita perhatikan. Yang bagian sini, ini 0,939. Nah, karena 0,939 itu mendekati 1, maka kesimpulannya variabel X itu mempengaruhi variabel Y sebesar 0,939, di mana 0,939 itu mendekati 1. Artinya apa? Jika semakin mendekati 1, maka semakin mempengaruhi secara berlawanan arah. Jadi, kesimpulannya variabel X itu mempengaruhi variabel Y sebesar 0,939, di mana itu mendekati 1, sehingga sangat mempengaruhi secara berlawanan arah. Lanjut yang terakhir, yaitu nomor 3C. Kita diminta untuk mencari determinan koefisien. Terus kita cek model summary-nya ini. Langsung ke R². Ini tuh 0,881. 0,881 jika dipersenkan itu hasilnya adalah 88%. Ini tuh didapat dari saya lupa. Ini tuh didapat dari R kuadrat 100. R kuadrat itu R² ya. R² itu sama dengan 100 dikali SSR per SST yang dipersenkan. Jadi hasilnya itu R²-nya itu 0,881, sehingga kalau dibentuk persen itu hasilnya 88%. Sehingga kesimpulannya variabel X itu mempengaruhi variabel Y sebesar 88%. Seperti itu teman-teman. Jadi outputnya, kesimpulannya dari awal ya, kita bahas lagi ya. Yang nomor 1 kesimpulannya pupuk A dan pupuk B sama-sama memberikan hasil yang baik. Yang nomor 2 kesimpulannya pupuk A, B, C memberikan hasil yang sama-sama baik. Kemudian yang ketiga, yang A itu persamaan regresinya Y sama dengan 1,005 plus 6,876X. Kemudian yang B kesimpulannya adalah karena hasilnya itu 0,939 alias mendekati 1, maka variabel X dan Y sangat mempengaruhi secara berlawanan arah. Yang terakhir, yang determinan koefisien itu kesimpulannya variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 88%. Baik, sampai sini semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.